Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orang yang easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Boleh beri tepukan meriah untuk para bandsnya ya. Ya, seperti lagu tim songnya kami hanya di sini di Jakarta Lounge TV, Grebek Kampung hadir kembali. Nah, kali ini kita ada di kawasan Jalan Haji Ali, Kelurahan Kampung Tengah. Betul sekali, RW 04 Jakarta Timur. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita ingetin lagi, mau terima kasih kepada Jack One Mobile. Jack One Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita bertransaksi kebutuhan sehari-hari hanya melalui smartphone Anda. Jack One Mobile dari Bank JKI. Oke nih, tanpa basa-basi lagi nih, kita kenalan dulu sama yang punya Kampung Tengah Jakarta Timur, tepatnya di RW 4. Boleh Bapak yang baju putih-putih ini nih, Bapak perkenalkan dirinya Bapak, boleh Pak? Iya, boleh Bapak.
Saya Said Pindiaka, Ketua RW 04, Kelurahan Tengah. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Pak RW 04 Bapak Said ya Pak ya. Boleh. Untuk sebelahnya nih yang pakai kopiah hitam. Iya, saya Bapak Tihalin, Ketua RT 005 RW 04. Oke, baik Bapak Tihalin, salam kenal Bapak ya. Boleh untuk yang paling biru di sana nih di pojokan, sama kayak saya nih biru nih ya. Oke, Assalamualaikum, saya Triadi, LMK 04. LMK 04. Oke, boleh tepuk tangannya dong. Oke nih, kita mau tanya-tanya mulai dari Bapak yang punya RW 04 ya Pak ya, Bapak Said. Pak Said, boleh tahu dong, kasih tahu kita udah berapa lama sih Pak menjabat jadi ketua RW di sini Pak? Saya baru jalan 2 periode. Jabatan saya pertama tahun 2017. Sekarang untuk periode kedua. Baik. Sampai tahun 2024. 24. Baru 2 periode, berarti ntar mau nyalon lagi nih Pak untuk periode ketiga nih. Kalau warganya setuju, insya Allah. Kalau nggak setuju ya nggak usah. Boleh yang belakang setuju nggak nih? Oh, pendukungnya banyak Pak, tenang aja Pak. Apalagi udah masuk Jacklon TV nih Pak. Ntar tambah semua RT vote Bapak pastinya Pak. Nah, kalau untuk yang tengah nih Bapak Tihalin sendiri untuk menjabat sebagai ketua RT 005 ya Pak ya. Itu sudah berapa periode Pak? Jalan 3. Lebih lama lagi ya. Dari 2015. Oke. Ini berarti periode ketiga ya Pak. Siap. Lama-lama di sini pada betah berarti ya Pak ya. Nah, boleh nih yang senyumnya menawan ini Bapak Triadi ya. Sebagai LMK, betul ya Pak ya? RW 04 itu sudah menjabat berapa lama tuh Pak? Ini baru pertama kali saya bergabung sebagai LMK 04, periode pertama. Oh, berarti Bapak paling junior ya di antara ya, dua paling muda. sebelahnya ya Pak ya. Oke nih, balik lagi ke Pak Said. Pak, selama Bapak menjabat nih Pak gitu. Saya pengen tahu ada berapa kakak sih Pak untuk di RW 04 sendiri Pak? Untuk kakak di RW 04 ini cukup banyak. Ya kurang lebih hampir 4.000 kakak. 4.000 kakak Pak? 4.000 kakak yang ada di wilayah RW 04. Dengan kepadatan jumlah penduduk antara penduduk tetap dan penduduk musiman lebih dari 20.000 jiwa. 20.000 jiwa. Wow, tepuk tangan dong. Itu banyak banget Pak, 2.000 jiwa Pak, gitu kan. Sampai berapa ratus kakak itu tadi ya Pak ya? Ratus apa ribu kakak tuh tadi ya? Berarti pusing gak sih Pak mengurus warganya yang banyak itu Pak, yang 20.000 jiwa itu Pak? Ya, pertanyaan yang logika nih, masuk logika nih kan. Sebetulnya dibilang pusing enggak? Dibilang enggak juga pusing, tapi bagaimana kita menyikapinya? Baik. Kita pendekatan dan tujuan kita biasa pendekatan dengan kerja ikhlas. Insya Allah tuh nggak jadi beban buat kita. Yang penting berkat dukungan dari para ketua RT maupun tokoh masyarakat, bebannya jadi hilang pusingnya. Pusingnya hilang ya Pak ya, karena dipunggawai oleh tim-tim yang solid ya Pak. Boleh tahu nih Bapak, tim di bawahnya Bapak kan RT nih, ada berapa total RT-nya di RW 04 ini? RT di RW 04 ini ada 12 RT. Baik, 12 RT. Berarti Bapak punya 12 subditnya ibaratnya ya Pak ya, untuk menolong Bapak untuk ke warganya ya Pak ya. Seperti itu. Salah satunya dengan Bapak Tihalin ya Pak. Oke. Nah, dari Pak Tihalin sendiri di RT 005 ada berapa kakak yang Bapak wakilkan gitu Pak? Selama ini penghitungan saya 430 kakak. 430 kakak. Iya. Oke, berarti 400 kurang lebih 1/5 dari 20.000 ya Pak. Oh, lumayan. Ada tuh, yang Pak. lebih banyak lagi. Ada yang lebih banyak lagi. Di RT 8 tuh sekitar 800-an. 800 Paling kakak. banyak dia, rekor. Baik. Itu yang tetap apa yang musiman atau Yang tetap yang tetap? Itu masih ya tetap ya Pak, belum yang musiman. bukan. Itu kalau musim hujan apa beda tuh? Musim hujan sama musim kemarau itu
pasang surut atau gimana tuh warganya Pak? Ya tergantung. Tergantung. Jangan digantung atuh Pak, kasihan. Warganya diayomi, jangan digantung. Ya siap. Siap. Nah, balik lagi ke Pak Said. Pak Said, program apa nih Pak? Bapak kan udah 2 periode nih, pasti kan programnya udah banyak banget gitu Pak. Nah, program apa yang Bapak masih jalankan sekarang nih Pak? Program terus berjalan, baik itu dalam segi perbaikan-perbaikan di tingkat RT. Baru saja kemarin kita menyelesaikan pembangunan saluran air, termasuk pengecoran jalan. Itu sepanjang 700 meter. Juga kita punya program unggulan untuk di RW 4 yang mana pada sampai saat ini belum terrealisasi oleh Pemprov DKI. Program itu adalah kita mengajukan satu permohonan pembuatan taman air yang terletak di RT 9 RW 04. Itu usulan dari tahun 2019. Mudah-mudahan dengan adanya PJ Gubernur baru Pak Heru Budi Hartono ini, usulan dari RW 04 ini khususnya untuk mengurangi genangan air ini bisa terrealisasi. Amin. Nah, boleh nih untuk Bapak PJB ya Pak ya. Yang sekarang nih yang baru nih Pak Gubernur atau Pemprov DKI, boleh didengar nih dari usulan dari Pak RW 04 Kampung Tengah Jakarta Timur nih Pak, usulannya boleh disambangi ke sini dong Pak gitu ya. Biar lihat nih gitu programnya Pak RW ini benar-benar ciamik nih Pak untuk dikembangkan dan semoga di-approve sama Pemprov ya Pak ya. Amin gitu. Nah, selain yang barusan lagi nih Pak, program sudah berjalan apa lagi tuh Pak? Kayaknya kegiatan di RW 04 ini terlalu padat ya, terlalu banyak. Jadi terlalu banyak seperti warganya kita ya Pak? Ini satu, terlalu banyak penduduknya. Dua, memang kegiatan ini kan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Contoh memang dari 2019 kita mengalami COVID-19 yang mana se-DKI Jakarta kita belum yang pertama se-DKI kita melaksanakan PSBL. Itu pertama se-DKI, itu RW 04. Oh, pencetusnya ya Pak ya? Pencetusnya. Oh, tepuk tangan dong Pertama di RW 04. buat Pak RW-nya nih sama warganya. Terus Pak, dari yang itu gimana lagi tuh? Diikuti sama RT-RT-nya sama RW lain gitu? Memang ya kita alhamdulillah para ketua RT di RW 04 ini mendukung penuh kegiatan-kegiatan di tingkat RW, juga support dari pemerintah terhadap RW 04 ini. Berikut rekan-rekan LMK, jajaran TNI Polri, terus kita menjalin hubungan kerjasama agar semua kegiatan-kegiatan yang ada di RW 04 bisa berjalan, bisa terlaksana dengan baik. Amin. Siap, mantap. Nah, untuk Pak RT sendiri nih, tadi kan programnya yang PSB ya dari Bapak ya. Nah, dari Bapak sendiri untuk koordinasikan dengan warganya tuh gimana tuh Pak, program dari RT 05 sendiri nih? Ya kita dibawa enjoy saja. Semakin aja. kita enjoy, semakin enak, semakin menikmati. Keluarga juga semakin ikut mendengar kata-kata kita. Baik. Ayo kita dukung program PRW. Kebetulan kami juga sebulan sekali ada perkumpulan, apa-apa yang dibahas, nah sekaligus arisan. Jadi dengan itu semua RT kompak. Jadi program RW kita dukung bareng-bareng. Bahkan korban RT pun kita lapor ke PRW, ditindaklanjuti baik itu dari SDA ataupun dari PJU ataupun dari pengaspalan, itu langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kalau gitu. Nah, kalau untuk Pak Triadi nih, programnya dari LMK sendiri nih selama masa jabatan Bapak apa nih? Sebetulnya LMK itu sifatnya lebih menyerap aspirasi, karena kita sendiri itu LMK itu tidak punya katakanlah kebijakan,
seperti RT atau RW gitu. Jadi kita lebih banyak mendengar sekaligus menyampaikan informasi-informasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kelurahan lah, seperti itu. Siap, berarti lebih mencari ide-idenya seperti itu nanti Betul, diinfokan ke RT dan ke RW-nya ya Betul, Pak ya. ya. Oke, siap. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih Pak perbincangan kita nih, kita ini dulu udah cooling down dulu sebentar ya Pak ya. Boleh ya, satu lagu dari home band-nya kita boleh. Melayang sehelai bulu rapuhnya, teringat anaknya seakan merata. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Oh, melonjak tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup mewarnai langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku.
menunduk paruhnya. Sore-sore dengar lagu yang mendayu-dayu ya dari home band. Nah, Pak, balik lagi nih, tadi yang program Bapak itu untuk yang diajukan ke Pemprov itu taman air ya Pak? Betul Pak. Iya. Nah, ngomong-ngomong taman air nih Pak, ini kan kita masuk musim penghujan nih Pak, gitu. Nah, kalau untuk di RW 4 sendiri nih di kawasan Kampung Tengah ini tuh sering terdampak banjir nggak sih Pak kalau di musim hujan Pak? Kita di RW 04 ini ada beberapa titik RT yang kena dampak banjir. Untuk itu kami dengan para ketua RT, tokoh masyarakat, juga LMK, bahkan bekerja sama dengan semua struktur yang ada di tingkat kelurahan, bagaimana kita bisa mengurangi debit air. Ya, salah satunya adalah usulan kita untuk pembuatan taman air di RW 04. Berarti itu salah satu alasan utama ya Pak, karena memang mungkin kalau pas musim penghujan datang dengan tingkat kepadatan yang tinggi di sini, Bapak berinisiatif untuk mengadakan program taman air itu ya Pak, biar penyerapan airnya lancar juga gitu ya Pak ya. Ya, di samping untuk mengurangi debit air yang ada di wilayah RW 04 dengan keberadaan taman air tersebut juga berdampak positif untuk bagaimana bisa warga RW 04 ini bisa ada taman bermain yang lebih baik. Baik, siap Pak. Nah, ini kan kita lihat nih di belakang banyak sekali ibu-ibu kece nih Pak di belakang Pak. Nah, warganya nih Pak. Nah, program apa aja nih dari Bapak untuk yang menyangkut pemberdayaan perempuan nih Pak, gitu. Untuk ibu-ibu kece di belakang sana nih programnya nih. Ya, memang ya, ibu-ibu banyak banget kita. Jadi ibu-ibu kan membawa semangat kesuksesan seorang laki-laki itu berkat ada seorang wanita di sampingnya itu kan. Asik. Bapaknya bisa gombal juga ya Bu ya. Depan kamera gombal bapaknya ya. Jadi Tiga dong, ini periode kedua. Jadi memang kita selalu berkolaborasi dengan ibu-ibu. Apa yang menjadi permasalahan baik di bidang satu kegiatan, karena ibu-ibu kemungkinan kan kegiatannya cukup padat. Ada Jumantik, ada Dawis, PKK, dan Posyandu. Itu semua berkat dukungan para ketua RT, ketua LMK, beserta tokoh masyarakat. Memang setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat, program dari Posyandu yang ada di RW 04 semua kita support penuh demi suksesnya RW 04. Amin. Suksesnya RW 04 warganya sama rumah tangga ya Pak ya. Kalau ibu nggak dipemberdayai, wah Bapak bisa tidur di luar nanti ini ya. Nah, untuk Pak RT sendiri di 005 nih Pak RT. Untuk biar bikin kompak para ibu-ibunya nih gitu loh. Senjata apa nih yang Bapak keluarkan gitu Pak untuk kekompakan para ibu-ibunya nih? Selama ini selama saya jadi pengurus, sebetulnya RT dengan pembantu rumah tangga itu 11-12. Oke. Beda-beda tipis. Siap. Kalau pembantu rumah tangga melayani majikan, kalau RT majikannya masyarakat. Oh baik. Nah, jadi pokoknya RT itu sebisa mungkin kita melayani masyarakat lah, gitu. Bedanya kalau pembantu rumah tangga melayani sekeluarga, kalau RT melayani tetangga. Oh gitu. Aduh berabe dong ya Pak ya. Ya. Ini ibu Jadi, di rumah nggak gitu. marah nih Pak, Bapak melayani tetangga. Kalau memang usulan warga itu bagus, ya majikan kita.
kita dukung, asal jangan majikan kita usulannya yang nggak bagus. Nah kita tolak, bahkan kita kasih pengarahan. Kalau majikan kita ya pokoknya semuanya warga yang di belakang tuh majikan saya. Jadi saya ini sebagai pembantu tetangga dah. Oke. Ya. Nah, ibu-ibu tuh catat omongannya Pak RT katanya. Nah, gitu langsung curhat ke Pak RT, ditarik aja Pak RT-nya. Nah, kalau dari LMK sendiri, dari segi LMK nih, peran ibu-ibu di lingkungan RW 04 nih seperti apa? Ya kalau di RW 04 nih ibu-ibunya yang kita perhatikan itu pertama dari segi kekompakan. Banyaknya aktivitas kegiatan kayak senam, pengajian, terus setiap kegiatan katakanlah adanya posyandu segala macam itu memang kalau nggak ada ibu-ibu nggak bakalan jalan, terus terang aja kalau di hampir di semua lingkungan lah. Dari pendataan warga sejak adanya Dawis itu kan tugas Pak RT itu jadi ringan gitu. Itu kan semua ibu-ibu. Memang fisiknya aja yang lemah tapi semangatnya ibu-ibu tuh kan bawa apa bisa kalah gitu aja. Betul ya, apalagi kalau kodamnya keluar ya Pak ya. Aduh bahaya itu, bisa tidur di luar. Tuh langsung tuh kalau kodam ibu-ibu udah keluar tuh ya, seorang suami pun gitu yang tadinya kayak singa tiba-tiba jadi kayak kucing anggora ya Pak. Udah langsung sut gitu kan, udah diam gitu. Nah dari ibu-ibu kita ke program anak-anaknya nih Pak gitu. Apa aja sih yang sudah dilakukan Bapak RW dan RT selaku pejabat tinggi di lingkungan ini gitu untuk anak-anak di sini Pak, calon bibit-bibit unggulnya ya. Ya kebetulan kita untuk anak-anak remaja kita juga ada PAUD, pendidikan usia dini ya. Juga kita di sini karena wilayahnya kumuh, penduduknya padat, memang tingkat kesulitan kita sangat tinggi untuk para remaja ini. Jadi prinsipnya untuk mengurangi, memberi edukasi kepada anak-anak muda ini, sistem yang saya pakai adalah merangkul bukannya memukul. Itu. Bapak Pak RW kita ini tuh diam-diam menghanyutkan ya Bu, kayak kali Ciliwung ya gitu. Merangkul tanpa memukul katanya gitu kan. Kalau dipukul keluar kodam ya. Terus lanjut Pak. Nah dari seperti itu Bapak merangkul tanpa memukul nih. Nah untuk anak-anak sendiri Pak, pendidikan dan kesehatannya gimana nih untuk di RW 04? Memang untuk kesehatan kita di setiap bulan ada 3 kader posyandu yang mana untuk memeriksa gizi itu rutin di setiap bulan, kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada posyandu balita baik itu maupun posyandu dari lansia. Itu kalau Bapak mau periksa boleh tanggal 6. Oh, saya tergolongnya lansia ya Pak ya. Udah bukan balita ini. Aduh, saya takut jarum Pak. Nggak deh cukup. Berarti memang sudah reguler ya Pak ya. Setiap bulannya ada schedule itu ya Pak untuk kesehatannya ya. Memang kita setiap bulan udah ada jadwal untuk kegiatan-kegiatan itu posyandu maupun lansia. Dibantu juga memang kegiatan PKK. PKK itu kan sebetulnya perempuan kurang kerjaan. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang padat saya robah jadi perempuan kebanyakan kerjaan. Asik. Langsung disanjung lagi ibu-ibunya ya gitu. Padahal niat hati yang awal tuh Bu. Katanya kurang kerja katanya Bu. Bapaknya minta dikerjain itu Bu. Nah untuk Pak RT sendiri nih Pak, tadi dari warganya Bapak nih gitu untuk anak-anaknya, mungkin ada yang misalkan ada yang berprestasi gitu, bentuk appreciate dari Pak RT sendiri apa gitu untuk anak-anaknya gitu Pak? Biasanya kalau prestasi-prestasi itu sudah langsung dari sekolah. Dari sekolah? Dari sekolah, cuma memang adanya jak wifi itu
ada plus minusnya. Ya ada yang dipakai untuk belajar, ya ada yang dipakai buat YouTubean. Nah itu kita sebagai penumpang sebelah salah juga. Kita mau hentikan banyak yang dipakai belajar, yang tidak punya paketan tuh, jak wifi. Baik. Ada yang tiap malam, yang bujangan, yang nenek-nenek pakai YouTubean. Nah itu ada plus minusnya. Adanya jak wifi gratis itu begitu. Nenek-nenek udah tua masih YouTubean tengah malam, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kita dipakai enjoy aja sebagai pengurus, semua pengurus juga begitu kayaknya. Setelah kita semakin enjoy, warga semakin dekat dengan kita. Gitu. Jadi begitu pemilihan udah dia lagi. Begitu. Karena sudah ada yang enjoy. sampai tua masih sampai jadi RT sekarang ada. Enggak datang orangnya ya. Enggak datang itu. Gitu. Oh, udah datang. Iya datang. Pak RT 8 itu. Berarti betah karena enjoy ya, Enjoy Pak. aja, dinikmati. Apalagi sekarang difasilitasi wifi gratis, Pak. Bisa utupan katanya, Pak. Sampai subuh ya. Nah, dari LMK nih, LMK kalau untuk sama anak-anak gitu gimana tuh, Pak? Atau remajanya nih, kan remajanya pasti banyak dong di sini nih, Pak, gitu. Ya, kalau di RW 4 ini kan tadi Pak RW sendiri bilang itu kan lingkungan yang padat karena jumlahnya 20.000 itu lebih ya. Anak-anaknya juga pasti banyak. Kemarin kita sih berterima kasih kepada Pemda DKI dalam hal ini memasang jak wifi. Cuman memang zaman sekarang ini kan pelajarannya banyak mengambil dari online. Jadi kemarin itu terpasangnya sebetulnya sih kalau saya boleh saran sih minta ditambahin gitu titiknya gitu buat jak wifi-nya gitu aja. Jadi bisa lebih bermanfaat lebih luas lah buat di RW 4. Karena kan satu jak wifi itu radiusnya terbatas gitu. Yang memang tujuannya sih awalnya pemerintah itu kan untuk belajar secara online. Tetapi kata yang Pak RT 5 tadi sebutkan memang betul juga. Memang kalau kurang diperhatikan jadi bukanya yang lain-lain gitu. Baik. Nah, sebelum kita balik lagi nih, tadi udah masuk ke kesehatan gitu kan, ke anak-anak dan ke ibu-ibu. Sebelum ke program lainnya gitu kan, kita istirahat lagi, kita dengerin satu lagu lagi untuk kita biar lebih menghangatkan suasana. Boleh ibu-ibu ya? Oke deh kalau gitu home band boleh dong satu lagu. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Pak RW. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari.
dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. One more time ya. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Lagi dong tepukan yang meriahnya nih buat warganya nih. Mantep. Wah ini sih udah tanda-tanda tambah periode ini bapaknya nih. Ampun deh. Ibu-ibunya gokil banget. Mantep. Kekompakannya terlihat gitu. Boleh nih Pak ditambah program 1 nih Pak. Karaoke day ya buat ibu. Tuh Pak. Boleh Pak. Jadi ibu-ibunya mengurangi stres Pak. Kan sehari-hari tuh sudah dikasih program Bapak, Jumantik, ngurus anak, karaokean Pak. Oh tiap hari karaokean Ibu. Aduh. Jangan tiap hari Bu, nanti bapaknya kerokan. Oke balik lagi nih kita nih. Nanti kita seru-seruan lagi ibu-ibu ya. Nah Pak untuk tadi udah dari segi pendidikan untuk anak-anaknya gitu. Nah dari segi keamanan sendiri nih Pak di Kampung Tengah RW 04 ini seperti apa nih Pak? Baik. Untuk segi keamanan di masing-masing tingkat RT sudah mempunyai keamanan sendiri-sendiri. Kita hanya memantau, memberikan dukungan agar keamanan ini bisa lebih semangat dalam mengamankan wilayah RT masing-masing. Baik, berarti diserahkan kepada RT masing-masing ya Pak ya. Kalau dari Pak RW-nya memantau seperti itu ya. Nah dari Pak RT sendiri Pak, dari RT 005 sendiri, aku nggak tahu nih di sini RT 005-nya sebelah mana gitu. Tapi pas saya datang ke sini kayaknya kan jalannya keluar masuk banyak jalan menuju sini ya Pak gitu. Nah dari segi keamanan nih Pak, yang kalau di berita-berita kan sekarang lagi marak kayak curanmor kayak gitu-gitu. Nah itu gimana nih Pak kalau untuk dari Bapaknya? Ya alhamdulillah untuk keamanan sih masih terkendali. Termasuk tadi ngobrol dengan Ibu Kapolsek bahwa kepolisian Sekramat Jati itu cuma per bulan cuma 30 ke bawah. Sedangkan di
tempat-tempat lain, Kapolsek lain itu sampai 60 bahkan sampai 90 tadi. Jadi setelah mungkin dipimpin sama Ibu Tuti Ainun itu mungkin keamanan makin tercapai. Juga masalah untuk di lingkungan RT mah alhamdulillah keamanan full. Cuman nanti biasanya itu fullnya di bulan suci Ramadan. Habis pada sahur, nah itu pada tawuran. Nah itu yang capek Pak RT tuh. Pak RT dan Pak RW pada begadang. Oke. Di bulan-bulan suci Ramadan biasanya. Di Ramadan. Mm-mm. Nah, itu tuh tawurannya tuh gimana tuh Pak? Kok bisa terjadi gitu loh Pak? Belum terjadi, cuman mau tawuran, udah kumpul-kumpul. Oke, udah Kadang kumpul-kumpul. janjian Oh, dengan oke. HP. Janjian. Udah kayak ngedate tawuran sekarang ya Pak ya? Janjian kumpul sini, kumpul sono. Nah itu. Ada Jadi setiap Ramadan gesekan-gesekan itu ya? ada ronda. Tiap malam biasanya ada ronda. Karena kan itu setiap bulan Ramadan itu. Ini yang Full. tawuran ini antara ibu dan bapaknya atau remajanya nih Pak? Anak-anak di bawah umur rata-rata 17 ke bawah. 17 SMP, ke bawah. SMP, Oh SMP, iya, SMP. karena mungkin lagi hormonnya ya Pak ya, lagi memang meluap-luap di saat itu jadinya masih explore ya Pak. Nah, untuk mengatasi itu Bapak gimana nih untuk dari RT 05 sendiri nih untuk mengatasi anak-anak di usia yang dini itu biar tidak tawuran Pak? Biasanya diinstruksi dari Pak RW semua RT itu ada piskambling. Jadi semua RT biasanya ada ronda lah minimal. Jadi warga semua dilibatkan. Sehari itu bisa 7 atau sampai 8 warga. Jadi sempat nggak sempat dia hadir di pas ronda. Yang nggak hadir ngasih uang kopi. Oh, Bagi gitu. yang hadir biasanya. Nah, pokoknya dibawa enjoy dah. Intisarinya enjoy, kita nikmati jadi pengurus. Nah, kita nggak baca kebebani. Sambil kita nikmati pengurus itu adalah ibadah. Jadi kita dapat pahala, ya dapat operasional juga. Siap, betul sekali operasional tetap berjalan ya Pak. Iya. Itu yang paling Enjoy penting aja, gitu iya. ya. Enjoy. Oke, nah sekarang itu kan dari keamanan oke lah bisa teratasi ya Pak dari sisi keamanan dengan Pak RW-nya bersinergi dengan RT-RT-nya. Nah untuk dari sisi kebersihan nih LMK gimana nih? Kalau di RW 4 ini kan karena tadi itu penduduknya padat, memang kebersihan itu yang masih terus harus ditingkatkan untuk kesadaran warganya lah. Untuk kesadaran warganya, karena kalau kita ngandelin RT aja kan pasti nggak mungkin untuk jaga satu lingkungan. Jadi memang kesadaran warga gimana caranya para pengurus ini untuk mengkoordinir warganya supaya menjaga paling nggak depan rumahnya masing-masing bisa dirapikan, jadi tidak mengandalkan ke pengurus atau katakanlah kalau sekarang ini PPSU gitu. Jadi intinya mesti dibangkitkan lagi kesadaran warga seperti zaman dulu itu kan kita ada katakanlah gotong royong segala macam yang akhir-akhir ini kan malah berkurang. Jadi kesadaran warga yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kebersihannya. Nah dari Bapak sendiri nih untuk mengatasi kesadaran warganya itu Pak untuk agar warganya meningkat kesadarannya itu dari Bapak dikasih program apa atau dipecut atau apa gitu Pak? Sebetulnya sih kalau kesadaran itu kan biasanya kita ngeliat contoh dulu gitu ya. Baik. Jadi kalau pengurusnya katakanlah awalnya mulai-mulain ya memang sih kita juga katakanlah maksa warga juga susah-susah gampang buat jaga kebersihan. Jadi paling nggak mereka kasih contoh, nanti akhirnya warga timbul malu kalau depan rumahnya kotor, ya insya Allah pada ngikutin gitu sih. Oh siap. Ini Bapak RW-nya senyum-senyum aja nih pas dibilang kayak gitu. Pak emang ngeyel-ngeyel warganya Pak kalau untuk kebersihan Pak? Itu kan bahasa LMK. Asik. Ngeyel bisa aja. Nih agak-agak panas nih suka saya ini. Iya, sebenarnya begini. Enggak ada warga itu yang ngeyel dengan pengurus. Warga masyarakat di RW 04 ini sebetulnya warga yang menurut saya warga yang peduli sama lingkungan. Kepedulian itu kan bisa dibangun dari pendekatan-pendekatan secara pribadi. Memang
kalau permasalahan tidak bisa langsung kita selesaikan, tapi kan kita melalui edukasi, bagaimana kita bisa bekerja sama. Contoh, bagaimana kita bisa membangun bank sampah. Ini juga dari program pemerintahan yang mana ini mengurangi beban sampah yang ada di RW 04. Begitu. Baik. Nah, menyinggung bank sampah gitu. Berarti karena pernah ada di Jakarta Timur juga Pak, salah satu RW-nya juga terkenal dengan bank sampahnya gitu. Nah, kalau dari RW 04 ada nunjuk. Oh iya, ada bintang tamunya di sana. Pencetus bank sampah ya, Bapak RW. Halo Pak. Sehat ya Pak. Nah, kalau di sini sendiri untuk pengolahan sampahnya gimana tuh Pak? Baik, memang ini sahabat saya nih, Bung Yance. Ya, memang beberapa kali dapat penghargaan bank sampah terbaik se-Jakarta Timur. Bahkan mewakili DKI Jakarta nih sahabat saya. Kalau saya untuk di RW 04 karena memang masalah sampah ini sangat pelik, saya bilang pelik. Pertama memang penduduknya sangat padat, juga kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau masalah bank sampah di sini kayaknya lebih banyak bank sampahnya di RW 04. Karena kalau kita nggak punya bank sampah di RW 04 pastinya banyak ini rongsokan atau yang bahan-bahan yang masih menjadikan ekonomi. Karena di sini terlalu banyak pemulung, jadi tukang sampah sisanya sampah tok. Bank sampahnya kumpul di sana, udah ada penampungannya. Oke siap. Jadi malah ini ya kinerja pemulungnya membantu ya Pak ya. Jadi kita dapat sisa-sisanya aja gitu ya Pak, nggak terlalu berat ya Pak. Iya, kita dapat sisa-sisa cintanya dia. Cintanya dia ya udah kita tukang sampah di sini ya ampasnya. Termasuk sisa-sisa cinta lah, sisa cinta dia yang mana yang bisa menjadi ekonomi ya biasanya pemulung lebih dulu, petugas sampah kita ya dapatnya sisa hanya sampah tok. Nah ini juga yang menjadi permasalahan kita karena terlalu banyaknya pemulung yang mana ya nampung-nampung begitu bank sampah, cuma bank sampah khusus di sana. Kita kalah, modalnya lebih besar, harganya juga lebih tinggi sehingga bank sampah yang dibentuk di RW 04 ini ya secara nggak pasti ya mati suri lah. Gitu. Mati suri. Ya mungkin nanti kan dengan kesadarannya warga gitu kan, dengan positif thinkingnya warga, mungkin apa yang Bapak cita-citakan untuk bank sampah itu kan jadi realita ya Pak ya gitu loh. Tercipta benar-benar bank sampah yang firm gitu kan, yang solid bank sampahnya. Demi kebersihan lingkungan RW 04 ya Pak pastinya ya Pak. Nah sekarang nih kita ke bagian apa lagi enaknya nguliknya nih. Ibu-ibu ada ide gak sih, hostnya agak bingung nih. Apalagi sih yang mau ditanyain untuk Pak RW-nya? Dari ibu-ibu mungkin ada usulan pertanyaan mungkin? Ibu baju merah? Wih. Sudah dapat chapter hebat dari warganya Pak. Dikasih berapa sih Bu? Oke Pak, nah kalau dari tadi dari ininya sudah gitu Pak. Untuk anak-anak di sini sudah terjamin kesehatannya tadi sudah gitu kan. Nah pendidikannya gimana nih Pak? Kalau ada anak yang mungkin dari RT-nya mungkin ya lebih misalkan ada yang kurang mampu atau apa gitu, partisipasi dari Bapak RW dan Bapak RT itu untuk membantu warga yang kurang mampu gimana tuh Pak? Ya memang kan begini, tugas kewajiban RT, RW juga tokoh masyarakat menanggapi keluhan-keluhan atau membuka contoh yang tadi ditanyakan bagaimana tentang kalau ada keluarga nggak mampu di bidang pendidikan. Biasanya petugas pengurus RT dan RW
mendorong agar mengurus KJP itu dibantu. Biasanya kepengurusan KJP itu dari pengurus RT RW agar cepat terrealisasi, agar pendidikan anak tersebut tidak terputus, seperti itu. Siap, berarti memang bersinergi ya Pak antara RT dan RW. Nah dari Pak RT nih gitu, Bapak adakah kayak apa sih namanya sosialisasi gitu, atau Bapak datang rumah ke rumah untuk pengecekan gitu untuk warganya yang mampu dan tidak mampu seperti itu, apa gimana Pak? Ya alhamdulillah sih, rata-rata karena yang tidak mampu tuh pada ngontrak dapat KJP. Nah ada yang tidak bisa sekolah dikarenakan dia tidak mempunyai KTP sama sekali. Orang tua juga pemulung, padahal kalau dia punya kakak KTP bisa masuk. Kebetulan di sini banyak kampus-kampus yang datang ke tempat saya, mahasiswa, survei sekaligus mengajukan bantuan juga mengajar di Lampak. Baik. Hampir setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali kadang. Itu datang remaja dari kampus, berbagai macam kampus. Tuh, termasuk kampus yang dekat ini, Ulindra. Dia permisi Pak RT, survei. Rata-rata alhamdulillah di Lampak juga pada sekolah, cuman memang untuk pendidikannya rata-rata SMP sudah selesai dia. Karena memang orang tuanya juga bukan nggak mampu, memang dia bantuin orang tuanya milih-milih sampah yang bisa dijual. Jarang gitu. yang sampai Dedikasi seorang anak ya Pak ya untuk orang tua ya. Rata-rata cuma sampai SMP. Rata-rata masih sampai SMP. Mungkin program kedepannya mungkin lebih ke awarenessnya ya Pak untuk masing-masing. Iya, untuk para anak-anak di kampung RW 04 ini, di RW 04 ini lebih melihat pendidikan ya Pak untuk zaman sekarang ya. Kayak gitu ya Pak. Oke nih, kayaknya udah lemes lagi ibu-ibunya nih gitu kan. Boleh deh kalau gitu kita segarkan lagi sama Om Ben ya. Kayak gitu biar ibu-ibunya nyanyi lagi nih kayaknya. Boleh ya. Cara menggamit kenangan zaman persekolahan, cara ku mimpi kita bersanding atas kayangan, seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta untuk cincin kata ajiman di telinga. Ayo semuanya. Kita bersiap susah untuk mencari arah. Kita diterjang ombak alam yang nyata. Saat Kau menitipku garing yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya untuk ke bumi hidup bertekad. RW 4 suaranya. Jika Kau bertemu aku begini, leluhurku teringat membasah bumi di penjara, terkurung terhukum hanya temankan sepi, bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini. tiara pedihnya Dapat kau merasakan
Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terhukum berhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya dapatkah merasakan? Oh tiara pedihnya dapatkah kau merasakan? Jika kau bertemu aku begini, Di penjara kau menghargai cintaku yang suci ini. Oh tiara pedihnya dapat kau merasakan. Oh tiara pedihnya dapat kau merasakannya. RW 4. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, nggak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok.
Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Masih dalam keseruan Jakarta Lounge TV Grebek Kampung. Ya, keseruan kita kali ini ada di Kampung Tengah, Jakarta Timur, tepatnya di RW 04. Nah, nggak kerasa nih keseruan kita sore ini di penghujung acara nih. Nah, sebelum kita closing boleh nih dari Bapak yang paling ujung Pak, boleh kasih closing statementnya nih Pak. Mungkin ada masukan-masukan atau Bapak punya keinginan untuk yang penonton di sini atau untuk warganya, silahkan diutarakan saja Pak. Ya, kalau dari LMK sendiri sih sangat mengharapkan hubungan yang selama ini telah terjalin di khususnya dengan Pak RW 04 beserta seluruh RT-RT di 04 terus terjaga demi terciptanya atau terlaksananya program-program untuk perbaikan-perbaikan di lingkungan. Itu aja. Itu aja ya Pak, boleh, siap. Nah, kalau untuk dari Pak RT sendiri ini gimana? Ya alhamdulillah dengan adanya Jakarta Lounge TV ini mudah-mudahan pembuatan taman air ataupun lumbung bisa direalisasi oleh Bapak Heru yang sekarang menjadi pengganti Bapak Anies. Harapan saya mudah-mudahan Jakarta Lounge ini yang didukung oleh Bank DKI selalu sukses dan menjadi program unggulan. Amin. Semoga followersnya banyak ya Pak, kita subscribernya gitu. Boleh dari Pak RW nih. Ya. Semoga kehadiran Jakarta Lounge membawa aspirasi dari masyarakat khususnya RW 04 yang mana skala prioritas atau unggulan yang belum terlaksana. Semoga ini bisa sampai ke PJ Gubernur kita Bapak Heru Budi Hartono. Amin, amin. Dan bisa segera ditindaklanjuti dan dibuat anggaran di tahun 2023. Semoga Jakarta Lounge selalu sukses. Amin, amin. Demikian. Siap. Oke, sekali lagi tepukannya mana ibu-ibu buat Pak RW dan Pak RT kita sama Bapak LKM nya LMK. Bapak belum, Bapak saya. Nggak apa-apa. Bapaknya memang pecinta cahaya soalnya. Nah, oke deh, nggak terasa nih keseruan kita sepertinya udah sampai sini nih. Semoga keseruan Kampung Tengah RW 04 ini bakal kita bawa ke segmen dan ke episode selanjutnya. Oke deh. Nah, dari Ferry cukup sekian Jakarta Lounge TV Grebek Kampung. Kita wrap sampai di sini, sampai lagi ketemu di minggu depan di kampung-kampung selanjutnya. Ferry dan Jakarta Lounge pamit undur, bye-bye. Duduk lembi anyar sing neng jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng RW 4.
Jiro Terus gak gawe ketan Jiro lupa 5 6 Kita, hey, kita, hey. Ayo mami, Jaja, maju. jaja, wah Duduk lampiannya Ingin ku Ojoannya sing mbok pamer keneng aku Jaja, jaja Duduk wangi mawar sing tak sawang neng mripatku nanging kowe lali ngarani wong neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku neng opo neng opo neng opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar nang RW 4